Bila anak Anda sering mengalami demam disertai sakit tenggorok dan batuk, kemungkinan anak Anda menderita radang pada amandel. Ini merupakan kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Umumnya, penyakit ini dialami oleh anak-anak usia 3-7 tahun. Tetapi, walau lebih jarang, juga bisa terjadi pada orang dewasa. Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Sedang adenoid terletak di nasofaring, yaitu area pertemuan antara hidung dan tenggorok. Kelenjar ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu menangkap dan mengumpulkan bahan asing dengan efektif dan sebagai organ utama produksi antibodi. Seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh semakin kuat sehingga fungsi amandel dan adenoid mulai tergantikan. Keradangan pada kelenjar amandel disebut tonsilitis, sedangkan keradangan pada adenoid disebut adenoiditis. Radang pada amandel juga sering disertai dengan radang pada kelenjar adenoid yang disebut dengan adenotonsilitis. Radang amandel sebagian besar terjadi melalui kontak langsung dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Ketika anak-anak masuk sekolah, cenderung berhubungan dekat dengan teman sebayanya, sehingga lebih mudah terserang virus atau bakteri yang dapat menyebabkan radang amandel. Adapun faktor lainnya seperti menghirup udara yang terkontaminasi dengan bersin atau batuk orang terinfeksi. Adenotonsilitis bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Virus penyebab tersering adalah virus Epstein-Barr influenza, parainfluenza, Coxsackie virus, ecovirus, rhinovirus. Penyebab bakteri paling banyak disebabkan Streptococcus beta hemolyticus. Lebih kurang 30% hingga 40% tonsilitis akut disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A. Bakteri lain yang dapat menyebabkan tonsilitis adalah Pneumococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenza, dan Streptococcus pneumonia. Beberapa faktor dapat memperberat atau menjadi pencetus kambuhnya penyakit ini adalah kebersihan gigi dan mulut yang buruk, kebiasaan makan yang buruk seperti makanan mengandung MSG, makanan berminyak, minuman dingin, makanan pedas, makanan kering, snack dengan bumbu penyedap, kelelahan fisik, pengaruh cuaca, pengobatan tonsilitis yang tidak akurat, serta kebiasaan merokok, minum alkohol, dan stres. Pada umumnya, radang amandel bukanlah kondisi yang sangat serius dan membahayakan. Pada kasus yang parah, pembengkakan tonsil dapat menutupi jalan nafas dan menyulitkan penderitanya untuk bernafas. Penderita radang amandel umumnya akan mengeluh nyeri tenggorokan, sakit kepala, penurunan nafsu makan, kesulitan menelan atau bernafas lewat mulut, tidur ngorok, dan pada kasus berat terjadi henti nafas saat tidur. Sering demam atau menggigil, mulut berbau. Pada pemeriksaan akan tampak amandel membesar dan kemerahan. Terdapat lapisan putih atau kuning pada amandel, pembekakan kelenjar di daerah leher atau rahang. Besar tonsil dinyatakan dalam beberapa derajat. T0, tidak ada amandel karena operasi amandel sebelumnya. T1, amandel tersembunyi di pilar dan ini adalah ukuran tonsil dalam keadaan normal. T2, amandel berada di luar pilar anterior sampai garis tengah antara uvula dan pilar. T3, amandel berada di luar pilar melewati garis tengah antara uvula dan pilar. T4, menunjukkan bahwa amandel mencapai garis uvula. Besarnya adenoid ditentukan melalui pemeriksaan ronsen. Pada ronsen, tapak garis A merupakan besar adenoid dan garis N menunjukkan lebar nasofaring. Perbandingan A dan N disebut AN rasio, yang normalnya kurang dari 0,5. Kekambuhan penyakit ini bisa dicegah dengan beberapa cara, yaitu rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, hindari makanan pedas, dingin, snack-snack dengan bumbu penyedap atau makanan yang bisa mengiritasi tenggorok, hindari berbagi makanan dengan orang sakit, pakai masker kalau bertemu orang sakit, mengganti sikat gigi rutin, jaga anak tetap di rumah saat dia sakit, ajari anak untuk batuk atau bersin ke tisu atau setidaknya ke sikunya. Ajari anak untuk mencuci tangannya setelah bersin atau batuk. Pada orang dewasa, berhenti merokok dan minum alkohol.
beristirahat yang cukup, mengkonsumsi air putih yang cukup, dan sebisa mungkin hindari dehidrasi. Menggunakan alat pelembab udara agar terhindar dari udara kering yang dapat memperburuk iritasi pada tenggorokan. Hindari paparan asap rokok, meredakan demam dan rasa nyeri yang muncul dengan parasetamol. Apabila radang amandel disebabkan oleh infeksi bakteri, maka penanganan dilakukan dengan pemberian antibiotik. Apabila tonsilitis tidak ditangani dengan baik, kuman dapat menyebar ke sekitarnya sehingga menimbulkan abses peritonsilar. Menyebar ke tenggorok menimbulkan abses parafaring. Bila amandel dan adenoid terlalu besar, bisa menimbulkan sumbatan jalan nafas atas. Bisa terbentuk batu tonsil yang berbahaya bila infeksi disebabkan oleh bakteri Streptococcus grup A, karena bisa menyebabkan demam reumatik atau inflamasi yang menimbulkan kelainan pada jantung, ginjal, sendi, dan berbagai jaringan lainnya. Ada 2 indikasi yang perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk operasi amandel, yaitu indikasi absolut dan indikasi relatif. Indikasi absolut yaitu tonsil mutlak dilakukan operasi apabila pembengkakan tonsil yang menyebabkan sumbatan saluran nafas. Bila ada gangguan menelan berat, gangguan tidur dan komplikasi jantung, abses peritonsil yang tidak membaik dengan pengobatan medis dan drainase, tonsilitis yang menimbulkan kejang demam, tonsilitis yang membutuhkan biopsi untuk menentukan patologi anatomi. Sedangkan indikasi relatif yaitu perlu dipertimbangkan untuk operasi bila terjadi 3 episode atau lebih infeksi tonsil per tahun dengan terapi antibiotik adekuat, bau mulut akibat tonsilitis kronik yang tidak membaik dengan pengobatan, tonsilitis kronik atau berulang karena infeksi Streptococcus yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik. Pembesaran tonsil unilateral yang dicurigai merupakan suatu keganasan.